1 Subtema 2, Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi sumber bunyi, menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Ini merupakan pokok bahasan materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah hai anak-anak semua, Bu Guru tadi selingan mendengar sebuah lagu melalui headset ini. Nah, Bu Guru bertanya pada kalian, kenapa sih kita bisa mendengar suara di sekeliling kita? Misalkan seperti kicauan burung, kemudian suara bunyi alarm, suara musik yang keras, bahkan suara gemericik air pun kita bisa dengar. Nah, sebelumnya Bu Guru ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kemampuan untuk mendengar melalui indera pendengaran kita. Nah, apa ya indera pendengaran kita? Ya, betul sekali, telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar suara-suara ataupun bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Berikut di samping ini Bu Guru sajikan bagian-bagian telinga. Telinga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar, yaitu yang bisa kita lihat di sini ada daun telinga, kemudian ada lubang telinga. Dan juga ada bagian tengah telinga, dan juga ada bagian dalam telinga yang dekat dengan saraf kita. Fungsi bagian-bagian telinga ada daun telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara, lubang telinga untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga, dan juga saluran estesius untuk menyeimbangkan tekanan udara. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tayangan cuplikan mengenai gimana sistem kerja pada telinga kita sehingga telinga kita bisa mendengar bunyi-bunyi ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai vesikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Tahukah kamu gangguan pada telinga? Yang pertama adalah tuli, adalah ketidakmampuan indera pendengar untuk mendengarkan bunyi atau suara. Sedangkan yang kedua ada congek, yaitu penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi. Memelihara kesehatan telinga sangatlah penting. Maka kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur dan membersihkannya menggunakan benda yang lunak seperti kapas dan pembersih seperti yang dilakukan oleh adik kecil yang manis ini. Jika anak-anak mengalami gangguan pendengaran, anak-anak bisa pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah mengenal keberagaman agama yang ada di Indonesia. Agama di Indonesia terdiri atas yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua adalah agama Kristen Protestan, yang ketiga adalah agama Kristen Katolik, yang keempat agama Hindu,
yang kelima agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Nah, Bu Guru akan menjelaskan beberapa hal penting yang harus kalian ketahui mengenai agama di Indonesia. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Om Swastiastu. Anak-anak sekarang berada di Pura. Pura merupakan tempat suci agama Hindu. Agama Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Hari raya agama Hindu adalah Galungan, Kuningan, dan juga Nyepi. Kemudian, kitab suci agama Hindu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekarang berada di tempat ibadah agama Islam. Dan agama Islam ini merupakan agama mayoritas di Indonesia, dan tempat ibadahnya disebut dengan masjid, kitab sucinya disebut dengan Al-Quran, dan hari raya agama Islam yaitu ada Idul Adha dan juga Idul Namo Buddhaya. Tempat suci agama Buddha adalah Wihara, dan kitab sucinya disebut dengan Tripitaka. Kemudian hari raya agama Buddha adalah Salom. Agama Kristen memiliki tempat suci yang bernama gereja, kemudian kitab sucinya yang bernama Injil, dan juga hari raya agama Kristen Katolik adalah Natal dan juga Paskah. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, sekarang kita berada di tempat suci agama Kristen Protestan yaitu gereja. Nah, kitab sucinya bernama Injil. Kemudian hari raya agama Kristen Protestan adalah Natal. Salam kebajikan. Agama Konghucu memiliki kitab suci bernama Si Su Wu Ching, dan juga tempat ibadahnya adalah Klenteng, dan hari raya agama Konghucu adalah Cap Gomeh dan Tahun Baru Imlek.